I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Damn! Stop it. Get some help. Oh, okay. Oh my god! Wow! Meanwhile, a few moments later. 1 hour later. A few minutes later. The next day. 2,000 years later. Later. 80,000 impressions later. Would you please stop imitating me? It is starting to get very annoying. Bombastic side-eye. Criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodatun Nasiyah, NIM 241F10055 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa Mahasiswa Universitas PGRI Argopuro Jember dengan dosen pengampu Bu Sugi Hartati SPD MPD. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah anak disabilitas laras dengan judul karakteristik anak tunalaras, kasus mental atau fisik. Tunalaras berasal dari kata tuna yang berarti kurang dan laras yang berarti sesuai. Jadi, anak tunalaras berarti anak yang bertingkah laku kurang sesuai dengan lingkungannya. Perilakunya sering bertentangan dengan norma-norma yang terdapat di dalam masyarakat tempat ia berada. Karakteristik anak tunalaras. Menurut Rosembera 1992, anak tunalaras dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu anak tunalaras yang berisiko tinggi dan anak tunalaras yang berisiko rendah. Anak tunalaras yang berisiko tinggi seperti hiperaktif, agresif, pembangkang, dan anak yang menarik diri dari pergaulan sosial. Sedangkan anak tunalaras yang berisiko rendah seperti autisme dan skizofrenia. Secara umum, anak tunalaras menunjukkan ciri-ciri tingkah laku yang ada persamaannya pada setiap klasifikasi, yaitu kekacauan tingkah laku, kecemasan dan menarik diri, kurang dewasa, dan agresif. Selain karakteristik di atas, berikut ini karakteristik yang berkaitan dengan segi akademik, sosial atau emosional, dan tindakan agresif. Karakteristik akademik, contohnya, hasil belajar di bawah rata-rata, sering berurusan dengan guru BK, tidak naik kelas, sering membolos. Karakteristik sosial atau emosional. Karakteristik sosial, masalah yang menimbulkan gangguan bagi orang lain, misal perilaku itu tidak diterima masyarakat, biasanya melanggar norma budaya. Karakteristik emosional, hal-hal yang menimbulkan penderitaan, misalnya tekanan batin dan rasa cemas. Perilaku tindakan agresif, yaitu tidak mengikuti aturan, bersifat mengganggu, bersifat membangkang dan menentang, tidak dapat bekerja sama. Faktor-faktor penyebab tunalaras, yaitu ada 4. Faktor keturunan. Adanya garis keturunan yang menderita depresi dapat menambah kemungkinan bagi seseorang yang mempunyai depresi. Faktor kerusakan fisik. Sebagai pencetus yang menyebabkan gangguan emosional,
Dalam hal ini ialah kelainan syaraf, cedera, problem kimiawi tubuh, dan metabolisme, genetika, dan penyakit. Faktor lingkungan. Karena faktor lingkungan adalah hubungan keluarga yang tidak harmonis, tekanan-tekanan masyarakat, pengaruh sekolah seperti interaksi guru dan murid atau antara murid itu sendiri tidak baik. Dan juga ada faktor lain, yaitu faktor yang tidak kalah pentingnya ialah pengaruh alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan. Kesimpulannya, anak-anak dengan hambatan perilaku dan keadaan fisik agresif dan tunalaras memerlukan perlakuan khusus. Jika tidak, mereka akan meningkat menjadi kejahatan. Oleh sebab itu, pentingnya orang tua dan lingkungan mengetahui strategi dalam menangani anak yang mengalami hambatan perilaku tersebut. Tunalaras adalah istilah yang digunakan untuk anak dengan gangguan emosi dan perilaku. Anak-anak dengan gangguan perilaku dan masalah internal yang serius mengalami kesulitan untuk menyesuaikan perilaku mereka dengan norma-norma umum masyarakat. Adapun strategi dalam menangani anak tunalaras yaitu meliputi metode biomedis, metode perilaku, metode pendidikan, dan metode perilaku lainnya. Seperti orang tua harus terbuka dan respon positif terhadap anaknya. Jangan terlalu mengekang anaknya jika anak itu ingin melakukan sesuatu yang berguna bagi mereka sendiri. Memperbolehkan anak itu bergaul dengan teman-teman yang lain, asalkan mereka tahu batasannya sendiri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.